Kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyita uang lebih dari 9,5 miliar rupiah dari Muhammad Ruslan, salah satu tersangka dugaan kasus korupsi kredit macet Bank NTT cabang Surabaya. Uang yang terdiri dari pecahan 50.000 dan 100.000 ini merupakan uang hasil sitaan Kejaksaan Tinggi NTT dari rekening bank atas nama Muhammad Ruslan. Kami kerja, ya, saya hubungan teman-teman kami butuhkan. Dalam kasus korupsi ini, Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari 7 tersangka tersebut, salah satunya telah ditangkap, namun 6 orang lainnya masih mangkir dari panggilan dan sedang dalam pengejaran pihak Kejari NTT. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto, modus yang dilakukan oleh para tersangka dengan mengajukan kredit sebesar 40 miliar pada bank dan menunggak atau macet sebesar 38 miliar. Kerugian negara yang timbulkan akibat kasus ini sebesar 126 miliar rupiah. Namun Kejaksaan Tinggi berhasil menyelamatkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil menangkap seorang tersangka perkara tindak pidana korupsi ini atas nama tersangka Siswanto Kondrata. Yang bersangkutan adalah Direktur CV Louis Panen Berkah. Kredit yang diajukan total dari 7 orang ini 149 miliar. Yang bersangkutan mengajukan kredit sebesar 10 miliar. Dan 10 miliarnya tidak dibayar sama sekali. Maka yang bersangkutan berhasil ditangkap di komplek perumahan mewah di Jalan Padang, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hingga hari ini total aset dan uang yang berhasil kami lakukan penyitaan hampir mendekati 100 miliar. Sementara itu, kuasa hukum Muhammad Ruslan tersangka kasus kredit macet Bank BPD NTT cabang Surabaya ini mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pemirsa, kliennya ini Muhammad Ruslan mengambil kredit bank sebanyak 40 miliar bersama dengan tersangka lainnya berinisial SS. Dari total itu, Ruslan hanya mengambil sebesar 7,5 miliar rupiah dan sisanya digunakan oleh SS. Dia juga kemudian mempertanyakan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT, padahal lokasi peminjamannya dilakukan di Bank NTT cabang Surabaya. Dasarnya menjadikan Ruslan sebagai tersangka itu apa? Itu yang paling pertama. Dasarnya Kejaksaan menjadikan Ruslan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ya, apa? Padahal Ruslan ini kan dia kan peminjam uang. Peminjam itu apa namanya? Itu kan masuk dalam masalah perdata. Masalah perdata. Seandainya pun pinjam meminjam itu dikatakan macet, masih dalam masalah perdata. Karena kan macet kan bisa dieksekusi, dia punya jaminan dan seterusnya. Belum ada pidana di sini. Nah, seandainya mau pidana dalam kasus korupsi, dalam bentuk pembobolan bank, yang saya pertanyakan sama Kejaksaan, kenapa nggak ada orang bank yang dijadikan tersangka? Padahal syarat utama dari kasus korupsi itu ada pejabat atau pejabat pengguna anggaran. Ini tidak ada sama sekali. Coba bisa dilihat, ada 6 tersangka itu semua debitur. Semua debitur, tidak ada. Nah, jadi kemarin sempat saya menyurat. Saya tanggal 22 kemarin sudah 3 kali saya menyurat ke Kejaksaan Agung. Sampai sekarang tidak pernah mau dijawab oleh Kejaksaan Agung. Ya, berhakkah pertanyaan saya sama Jaksa Agung, berhak gak Kejati NTT menangani perkara ini? Padahal perkara ini menyangkut pinjam meminjam atau kalau mau disebut korupsi, iya kan, korupsi di BPD NTT cabang Surabaya.
Jadi semua kejadian itu di Surabaya. Lokus dan tempus deliktinya, ya kan, tempat dan waktu kejadian itu di Surabaya. Ngapa ini orang kejati NTT? Bukan saya tidak mau, Pak, perkaranya ditangani oleh kejaksaan, tapi saya mau yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan hukum. Aturan hukumnya, kalau kejadiannya, tempat kejadian perkaranya di suatu tempat itu, misalnya katakan di Surabaya, ya harus Surabaya yang nanganin. Itulah, ada pengwilayahan, ada Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi untuk satu provinsi. Kalau begitu nggak usah pakai pengwilayahan, kalau semua bisa beranu. Nah, kenapa saya laporkan di sana? Ada yang tidak bocor di sana. Diduga PLT pejabat direktur utama, PLT direktur utama Bank NTT itu istrinya kerja di Kejaksaan Tinggi ini, Kejaksaan Tinggi NTT. Maka dia mau ke sana untuk menyelamatkan, menyembunyikan dan menyelamatkan oknum yang ada di dalam bank ini. Kalau kasus korupsi, nggak pernah saya dapat kasus korupsi, tidak ada pejabat pengguna anggaran yang dijadikan tersangka. Nah ini anunya. Dan masih banyak yang lainnya.